Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Saya mau ajak Bapak Ibu sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Angkat syukurmu. Katakan terima kasih. Apa yang kita alami, apa yang kita terima, katakan terima kasih dengan bersyukur. Kami hampiri tahta-Mu, kami bersyukur. Haleluya.
Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hebat ya. Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang perkasa. Dia dahsyat, dia luar biasa. Biar itu terus yang keluar dari mulut kita. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Dia gak pernah gagal. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yang mengaminkan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Engkau yang lebih tahu, haleluya, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan selalu tepat waktu, janjinya menolong kita, amin. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita dan percaya kita. Mari sama-sama katakan, Engkau yang lebih tahu. Apa doa saudara pagi ini? Apa keperluan kita? Apa kerinduan kita? Apa kebutuhanmu pagi ini? Nyanyi dan sembah Tuhan. Mengerti cara untuk menolong hidupku. Bersama nyanyikan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara saja nyanyikan, ku percaya. Boleh sambil angkat tanganmu nyanyi dengan segenap hatimu. Ini iman kami, ini imanmu.
Ini percaya kita. Ini kepercayaan saudara. Haleluya. Ini hati kita. Ini hati saudara yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Tetap saudara saja sekali lagi nyanyikan. Ku percaya, tak pernah gagal. Kami bawa doa kami kepadamu Bapa. Kami bawa kerinduan kami kepadamu. Kami bawa pengharapan kami kepadamu. Kami bawa keputusan kami untuk percaya kepadamu. Sama-sama ku percaya. Ku percaya Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu nyanyi lagi. Percaya Kau Tuhan yang
terobosan atas gereja kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang bersuka cita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ayo kita nyanyi lagu gereja kita saudara. Lagu GBI Kebon Siri ya. Kita nyanyi sukacita kita buat Tuhan. Yuk. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, namun penguasa di udara. Umat pilihannya, pakailah selengkap senjata Allah. Haleluya. Dan kalahkan musuh, menjaga dalam doa, bersatu dalam iman. Bagi semua yang percaya di dalam namanya, mari bangkit sekarang, umat pemenang. Kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik lebih lagi buat Dia. Yesus. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Amin Tuhan. namun penguasa di udara. Umat pilihannya, pakailah selengkap senjata Allah. Segala musuh dikalahkan. Kalahkan musuh, Sama-sama semua. jaga dalam doa, bersatu dalam iman. Dari semua yang percaya di dalam namanya, mari bangkit sekarang, umat pemenang. Kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Gak ada yang lain, amin Bapak Ibu. Satu-satunya juru selamat kita, penebus kita, kebanggaan kita, Tuhan Yesus satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jaga dalam doa, bersatu dalam iman. Bagi semua yang percaya di dalam namanya, mari bangkit sekarang, umat pemenang. Kalahkanlah musuh di dalam namanya, dan bersinarlah terang bagi dunia. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Semua yang bernafas mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Barang siapa yang percaya maka ada kuasa di dalam dirinya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia. Kami bersuka cita Tuhan. Kami percaya bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Yesus Tuhan. Come on, GBI Kebon Siri. Nyatakan penuh iman di hadapan Tuhan. Tuhanku,
menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. oh ya, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. angkat tangan kita sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan sama-sama, come on. Thank you Lord. Lagi ya sama-sama, come on. DP ke bawah sini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. nama yang membebaskan kita, yang memberikan kuasa yang tak terbatas. Nama itu bekerja di dalam sidang kehidupan kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat nama di atas segala nama. Katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Ini yang terjadi saudara. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Boleh sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Sambut saja. Engkau yang bisa lebih kencang saudara. Buat Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Dia hadir pagi ini bagi kita. Ada kuasa dalam lebih dahsyat lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala Ada kuasa. kuasa dalam nama Yesusku. Angkat tanganmu katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya Ada kuasa dalam nama Yesusku. kasih Tuhan. Namamu berkuasa. Namamu sungguh berkuasa. Berkuasa. Bekerja Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Angkat tangan kita. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Nama di atas segala nama, bekerja bagi hidup kami. Kuasa-Mu hidup Tuhan di dalam kami. Yesus, Yesus, Engkau yang termulia, Engkau yang perkasa, berkuasa di dalam segalanya. Nama di atas segala nama.
Nama itu ada di dalam kami. Setiap kami ada di dalam nama itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang kami nyanyikan, apa yang kami naikkan sebagai pujian adalah iman kami Tuhan Yesus, yang kami bawa bersama-sama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Buat iman itu kami akan membawa syafaat kami juga di hadapan-Mu. Doa kami Bapak buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keberadaan hamba-Mu pagi hari ini dimanapun berada. Darah Yesus menutup bungkus hamba-Mu, kekuatan kesehatan Kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Juga kami berdoa buat gembala cabang kami beserta para wakil tempat ini, GB Kebun Siri, Bapak Pendeta Muda Gunawan Wangsa Wijoyo, Pak Rianto, Pak Ferry Tuhan, serta istri dan seluruh keluarga besar. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin kami ini, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan menjadi gembala di tempat ini. Kami percaya ada hal yang baru terus Tuhan nyatakan bagi pimpinan hamba, penggembalaan hamba. Bungkusan kuasa darah, berkati kehidupannya, berkati pekerjaan, usahanya, Tuhan Yesus, keluarga besarnya. Kami percaya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat pemilik gedung, pemilik tempat ini, beserta seluruh keluarga besar yang ada. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami bersuka cita, kami bersyukur buat keberadaan hamba-Mu. Hatimu Kau taruh di dalamnya Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai hamba-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, bungkusan kuasa darah-Mu Yesus, seluruh keluarga besar. Kau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang Kau percayakan di dalam kehidupannya. Bahwa naik Tuhan Yesus, terus naik jadi kepala bukan ekor. Kau yang mengangkat Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada satupun yang bisa merendahkan. Tempat ini Tuhan Kau memberkati. Engkau yang mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau yang sakit Tuhan Yesus, biar jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Beri pengharapan yang baru. Terima kasih Kau menjamah Tuhan setiap pagi, setiap kami dimanapun pagi hari ini kami berada. Berdoa buat anak-anak muda, generasi muda, terus Kau pakai Tuhan Yesus. Ada kebangkitan buat anak-anak muda di akhir zaman ini untuk menyatakan Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga buat bangsa dan negara. Terima kasih Bapak buat Indonesia, buat hasil pemilu yang sudah ada. Terima kasih. Kami mengucap syukur, semuanya damai, semuanya sejahtera. Kami bawa lebih lagi Indonesia dalam tangan-Mu. Biar sungguh-sungguh Indonesia semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau yang tidak pernah gagal bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami mempercayai-Mu. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Yes Lord, rancangan-Mu Tuhan, indah bagiku.
Angkat tangan kita katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan iman. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah gagal bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk berjalan di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Kemenangan ada di dalam setiap kami. Ini kami gereja-Mu. Hari ini kami membawa iman di hadapan-Mu. Mau Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi lebih lagi, kita katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, janji-Mu lamanya tak pernah gagal. Shalom semuanya. Pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024 di Cleveland, Tennessee akan diadakan Simposium Pentakosta ketiga. Simposium adalah pertemuan beberapa pembicara ahli yang menyampaikan uraian singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Jadi Simposium Pentakosta ketiga ini artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Acara ini diselenggarakan sebagai kolaborasi dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Church of God yang diwakili Pentecostal Theological Seminary atau PTS, Lee University, dan North Cleveland Church of God, dan beberapa sinode Pentakostal lainnya. Bagi saya, hal ini merupakan suatu surprise, kejutan, mengingat selama ini banyak terjadi perdebatan mengenai Pentakosta ketiga, terutama di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 44, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Wow.
Mike Baker, Presiden Pentecostal Theological Seminary, bersaksi bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Pentakosta ketiga, dia berkata, apaan tuh? Tapi tidak lama kemudian, Tuhan mentransformasi pikiran dan hatinya. Sehingga Mike Baker lah yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan simposium Pentakosta ketiga. Saya sempat ditegur Tuhan, karena Mike Baker lebih berapi-api dibanding saya. Padahal saya yang Tuhan tunjuk sebagai messenger Pentakosta ketiga. Justru simposium Pentakosta ketiga Tuhan tunjuk di Amerika. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Cindy Jacob pada acara Empower 21 Asia tahun 2018 di SICC. Dia bernubuat bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika. Dari Amerika lah gerakan Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi sekarang yang ada di Amerika tentang Pentakosta ketiga, selain dari simposium Pentakosta ketiga adalah the Niko Nyoto Raharjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of David yang didirikan oleh Pentecostal Theological Seminary. Ini merupakan cikal bakal Pentakosta ketiga. Dan yang kedua, plakat ketiga tentang Pentakosta ketiga yang terdapat di lobi asrama Niko Nyoto Raharjo Hall Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dan yang ketiga, Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Yang keempat, The Third Pentecost Channel di Spirit Network dari Pentecostal Theological Seminary. Dan yang kelima, sedang dikerjakan Niko Nyoto Raharjo Prayer Center di gedung pusat Church of God di Cleveland, Tennessee. Ini adalah menara doa pusat untuk Church of God. Church of God berusia 138 tahun dan berada di 194 negara dengan jumlah jemaat sekitar 8,3 juta orang. Ruangan yang dipakai adalah tempat yang biasa dipakai bersidang oleh Executive Council, yaitu Executive Committee dan Council of 18. Ini tempat yang bisa dikatakan eksklusif, tetapi sekarang dipersembahkan untuk menara doa. Pada waktu sidang Executive Council tanggal 18 September 2024 yang lalu, dalam rekaman saya diminta untuk berkata bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah. Karena hari ini ruang Executive Council dipakai untuk terakhir kalinya. Sebab selanjutnya akan dibuat Niko Nyoto Raharjo Prayer Center. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Aku datang segera. Dengan gemetar saya bertanya, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus saya lakukan? Baru pertengahan tahun 2009, Tuhan menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Pada saat roh kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Maka anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30.
maka mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, akan terjadi goncangan yang luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran. Selama hampir 10 tahun, setiap kali saya berkhotbah, selalu saya memperkatakan akan terjadi goncangan yang dahsyat. Siapa yang mengira yang dimaksudkan dengan goncangan di sini adalah COVID-19? Pada acara Empower 21 Asia di SICC tahun 2013, Tuhan memberi nama pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekarang ini sebagai Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ada 5. Yaitu yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan saya yang mendapatkan. Tetapi saya hanya menyusun atau menyimpulkan pasal-pasal nubuatan atau penglihatan dari hamba-hamba Tuhan. Menjadi satu kesatuan yang namanya Pentakosta ketiga. Bagian saya adalah Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang besar. Nama pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Definisi pertama dan kedua dari Pentakosta ketiga, ini nubuatan dari William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai dalam Azusa Street Revival. Definisi ketiga, ini penglihatan dari Pastor Russell Evans dari Planet Shakers, Melbourne. Definisi keempat adalah nubuatan dari Cindy Jacob. Dan definisi kelima dari Dr. Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai General Overseers atau Ketua Umum Church of God. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi hari-hari ini namanya adalah Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street Revival. Apakah Pentakosta ketiga merupakan istilah yang valid? Jawabannya ya, valid. Sebab sebelum muncul istilah Pentakosta ketiga, istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua telah disebutkan oleh para tokoh kegerakan Pentakosta. Dengan demikian penyebutan istilah Pentakosta ketiga dapat dikatakan sudah ada pola yang mendahulunya. Selain itu, istilah ini juga sudah terkonfirmasi secara internasional. Itu sebabnya menolak Pentakosta ketiga berarti menolak Pentakosta kedua, berarti menolak keseluruhan peristiwa Pentakosta. Penggunaan istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua sudah pernah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti John Fletcher,
John Wesley, Frank Bartleman, David Wesley, Mylan, Frank Harrington, dan lain-lain. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ada banyak pertanyaan mengenai soal Pentakosta. Kalau ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga, apa ada yang keempat, kelima, dan seterusnya? Ini jawabannya. Yang pertama, ada nubuatan William Seymour di tahun 1910. Bahwa dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Berdasarkan nubuatan ini, saya percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum kedatangannya. Jadi tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Yang kedua, Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus akan datang segera, sewaktu-waktu, sehingga setiap generasi dalam kurun waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua memiliki hak untuk percaya bahwa mereka hidup di hari-hari terakhir. Artinya, mereka adalah generasi terakhir. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, yang berkata, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sepakat dan juga percaya Tuhan Yesus datang segera? Jika kita percaya Tuhan Yesus datang segera, berarti kita percaya bahwa ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga berarti kita percaya pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga adalah yang terakhir. Tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Namun tidak semuanya dapat disebutkan sebagai peristiwa Pentakosta, seperti yang terjadi di kamar loteng Yerusalem yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Ada 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat seperti Pentakosta pertama, yaitu yang pertama, masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua, penekanan terhadap glosolalia atau bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki korelasi langsung kepada penyelesaian amanat agung. Jika satu peristiwa pencurahan Roh Kudus kurang memenuhi salah satu kualifikasi saja, maka tidak dapat disebutkan sebagai peristiwa yang memiliki kualifikasi sebagaimana Pentakosta pertama, betapapun dahsyatnya. Artinya, satu peristiwa pencurahan Roh Kudus disebutkan sebagai Pentakosta kalau memiliki 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, Tuhan Yesus menjawab bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu yang memakai namaku, akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Banyak orang percaya disiksa dan dibunuh oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun mereka yang bertahan sampai pada kesudahnya akan diselamatkan. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita diingatkan bahwa tugas utama sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, juga artinya kepada kita yang menjadi murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini prinsip menara doa. Ini prinsip restorasi pondok Daud. Jadi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama, mereka melakukan ini. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. DNA yang Tuhan berikan adalah restorasi pondok Daud. Kita tidak pernah memikirkan bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Selama 10 hari murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan pada hari yang ke-10, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Hal itu diawali dengan suara seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street. William Seymour, seorang hamba Tuhan, dipakai secara luar biasa. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena menghasilkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta ketiga. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya siap untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan saya kuasa Tuhan, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Oh, Tuhan, Tuhan curahkan kuasa-Mu. Urapi kami, terima. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan luar biasa kasih-Mu pada kami. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau bela, Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau ajar kami. Kalau kami salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini.
Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni. Kau melihat anak-anakmu ya Tuhan, sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Emmanuel cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Engkau melihat anak-anakmu Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka satu persatu ya Abba. Jamah mereka, jamah mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Engkau sedang menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Kau baik. Engkau baik. Kau sungguh baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. JBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah JBI Kebon Sirih pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024
Ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Stephen Mahendra. Halo semuanya. Halo, aku Gracia Karolin, co-founder dari Fancy Studio. Halo, nama gue Fedian, gue IT web developer. Nama aku Patricia, aku sales luxury collection Accor Hotel. See you in your future is bright. See you in your future is bright 2024. See you in your future is bright 2024. Mini Conference Your Future is Bright is here. Khusus untuk usia 12-18 tahun yang sedang mempersiapkan perkuliahan ataupun ingin memasuki dunia kerja, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dari anak muda GB Kebon Siri yang berprestasi dan ahli di bidangnya. Mereka akan berbagi pengalaman serta pembelajaran bagaimana meraih masa depan yang gemilang bersama Tuhan. Kelas kedua pada 27 Oktober 2024 bersama Kak Patricia Leviana, Sales Luxury Collection Accor Hotels, peraih beasiswa full di Podomoro University. Jadi, jangan lewat mini conference ini setiap minggu di bulan Oktober, and let's planning your future since young age. Ibadah Kingdom Kids 27 Oktober 2024 pukul 10 pagi dengan tema sebuah jalan di tengah laut. Ayo adik-adik dan papa mama, jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids. 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tahun anak muda bergerak. GB Kebon Siri hadir dengan ibadah 153 Unity setiap minggu kedua dan 4 tiap bulan pukul 1:53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 153 Unity. Segera dibuka kom 100 GB Kebon Siri secara offline di GB Kebon Siri setiap hari Minggu pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Daftarkan diri Anda pada nomor berikut ini. GB Kebon Siri akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 9 pagi bertempat di Ainus Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada gembalaku atau pada nomor berikut ini. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GB Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4:30 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GB Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GB Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Bapak PDP Jafar Tamrin MTH dengan nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Pada seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk makan di ruang depan lift kargo dan tidak di koridor, tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah, dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.